That notion here at night when you're home alone. Ih, ngagetin aja sih. Bercanda. Apa sih kok serius banget? Jadi lo lagi lihat medsos. Pentingnya tuh apa sih medsos itu? Masa nggak tahu sih? Apa coba? Kan selain buat alat komunikasi, medsos juga bisa untuk personal branding seperti ini contohnya. Jadi kita bisa membagikan kegiatan hal-hal positif kita itu di medsos supaya teman kita atau penggemar kita itu bisa meniru hal-hal yang positif yang kita bagikan. Jadi tuh personal branding itu tuh perlu banget ya? Perlu sih. Jadi kan kita setiap harinya misal kegiatan atlet latihan setiap pagi kita bikin video buat orang-orang itu tertarik untuk melihatnya bahkan untuk meniru gitu. Oh, oke deh. Aku juga mau main medsos. Iya. Oke deh. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi informasi, alat komunikasi, dan juga bisa buat personal branding. Jadi, dengan adanya media sosial, atlet dapat membagikan kegiatannya seperti kegiatan latihan atau kegiatan positif lainnya yang dapat mengedukasi masyarakat. Atlet juga dapat berkomunikasi dengan atlet lain, pelatih, maupun penggemar sehingga menimbulkan rasa lebih dekat. Devita. Halo, Dev. Iya. Kamu kayaknya kok sedih banget. Storymu kamu juga posting story sedih. Ada apa? Iya, kemarin kan aku suka pertandingan. Cuman ibu aku lagi ada perform, jadinya ya dia. Terus respon dari teman-teman kamu gimana? Kalau teman-teman sih alhamdulillah masih ada support ya. Juga coach aku juga masih berjuang semangat juga. Bagus lah kalau gitu, kalau masih ada nyemangatin. Kamu juga harus semangat ya. Makasih ya dia. Oke. Aku juga harus tetap semangat. Ya. Aku tak kelas dulu ya. Ya, dia. Oke. Teknologi dan sosial media memiliki pengaruh terhadap perubahan antar anggota tim dalam berinteraksi. Contohnya, dengan penggunaan media sosial menjadikan komunikasi antar atlet lebih efisien dan lebih mudah walaupun atlet tidak berada di tempat yang sama. Lalu, untuk membangun kedekatan antar anggota tim, karena dengan media sosial, kita dapat bertukar ide dan mengenal pribadi antar anggota lebih dekat. Namun, penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatifnya, yaitu dengan adanya sosial media, para atlet lebih memilih berkomunikasi lewat sosial media daripada berkomunikasi secara langsung. Hal tersebut seringkali menimbulkan miskomunikasi antar anggota tim karena melalui media sosial, pandangan tiap anggota sering terjadi kesalahpahaman. It's a
Bensal, jam segini udah di luar kos. Mau ngapain? Biasa, jogging, latihan mandiri. Oh, pantesan. BTW, gue denger kemarin-kemarin lu mau bertandingan ya? Ya emang, makanya ini gue mau latihan mandiri. Oh, udah lah, sip. Aku mau ke toko sebelah dulu ya. Oke, siap. Bro, Gimana? kamu udah selesai jogging ya? Udah lah. Oh, udah. Sampai mana aja joggingnya? Jadi 4,7 km. Oh, sekarang bisa diukurin itu? Bisa lah. Kan sekarang ada teknologi. Nah, Oh, gitu. jadi kita bisa tahu berapa jarak yang kita tempuh dan data-data lain pakai teknologi ini. Oh, sekarang udah tambah canggih ya sekarang? Iya emang. Nah, berarti kalau kayak gitu lu harusnya lebih baik dong dari yang lain. Kan lu udah paham sama teknologi gitu. Harusnya sih iya ya. Soalnya kan dengan teknologi ini saya bisa tahu kelebihan maupun kelemahan saya. Bagaimana teknologi dapat mempengaruhi latihan dan hasil latihan atlet? Dengan adanya teknologi, memungkinkan atlet untuk memantau parameter fisik, seperti detak jantung, langkah, atau kecepatan. Selain itu, juga dapat melihat tingkat stres dalam tubuh kita, melalui smartwatch atau melalui aplikasi. Kemudian, dengan adanya teknologi, kita juga dapat menganalisis biomekanika kita, sehingga nantinya kita dapat melihat kesalahan kita. Lalu bagaimana hal tersebut membentuk persepsi publik terhadap keunggulan atlet? Dengan penggunaan teknologi yang canggih, masyarakat berekspektasi tinggi kepada atlet, menuntut untuk mendapatkan hasil yang tinggi, karena dengan teknologi itu dapat membantu mengetahui kemampuan atlet dan kelemahan atlet. Loh, Rin, kenapa kok kelihatannya kesel banget? Iya, aku tuh kesel banget soalnya persepsi masyarakat sekarang tuh lebih memandang atlet cewek dari segi kecantikan dan estetikanya saja, sedangkan atlet cowok dipandang dari skill yang dia miliki. Kenapa ya kok bisa kayak gitu? Iya ya, kenapa? Aku juga merasakan hal yang sama. Ketika wanita memakai pakaian yang ketat, itu dipandang tidak baik. Sedangkan laki-laki itu dianggap sudah biasa. Kenapa bisa gitu ya? Iya ya, kenapa ya? Dalam pandangan masyarakat di dunia media sosial, terdapat perbedaan antara atlet pria dan wanita. Dampak positif yang pertama, contohnya dalam dunia olahraga bela diri. Atlet pria dan wanita dipandang sama untuk jenis latihannya, yang mana sama-sama melakukan program latihan yang sama. Adapun dampak negatif yang pertama, media sosial memperkuat stereotip masyarakat terhadap atlet. Atlet pria sering dipandang sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan, sedangkan atlet wanita hanya dipandang sebagai simbol kecantikan dan estetikanya. Selain itu, pada pakaian atlet pria dan wanita menjadi perbedaan pandangan oleh masyarakat, di mana seperti kita ketahui, pakaian olahraga cenderung ketat untuk menunjang dan tidak mengganggu pergerakan tubuh saat bertanding. Sedangkan saat atlet pria memakai pakaian ketat, masyarakat menormalisasikannya. Sedangkan saat atlet wanita dipandang negatif karena menampilkan lekuk tubuh wanita.
Bagaimana penggunaan medsos dan teknologi dapat mempengaruhi kesejahteraan mental atlet? Tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Kita bahas dampak negatifnya dulu. Yang pertama ada gangguan tidur yang dapat mengganggu pemulihan dan mental karena kebiasaan atlet yang buruk. Kedua, intimidasi dan komentar negatif. Atlet akan merasa terintimidasi apabila melihat komentar negatif di media sosial sehingga dapat menurunkan tingkat percaya diri atlet tersebut. Ketiga, menurunkan tingkat kepercayaan diri atlet sebelum bertanding akibat telah melihat kemampuan lawan yang menurutnya lebih baik daripada dirinya. Selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama, konektivitas dan dukungan. Hal ini memungkinkan atlet terhubung dengan penggemar, rekan atlet, dan komunitas olahraga sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan psikologi atlet. Kedua, pelacakan dan pemantauan kesehatan. Contohnya pada aplikasi dan teknologi yang dapat memantau kesehatan fisik mereka seperti tingkat kebugaran dan kualitas tidur.